Sekilas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati bersama para alim, para ustadz, para ustadzah, akhos, beliaunya Bapak Ustadz Haryono Ong, MHI, selaku Ketua Takmir Masjid Muhammad Cengho, Surabaya, Bapak dan Ibu yang hadir di pagi hari ini melaksanakan salat jamaah subuh bersama. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah, kita digerakkan dan dilangkahkan oleh Allah ke masjid ini untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita patut dan perlu bersyukur karena tidak semua yang merasa dan yang mengaku sebagai kaum muslimin wal muslimat dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan salat subuh ini. Tidak semuanya secara senang, secara antusias datang ke masjid untuk melaksanakan salat subuh seperti Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Jadi kita merasa perlu dan patut bersyukur, terutama ungkapan dan ucapan lesan kita biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang kedua, kemarin waktu hari Jumat saya ngisi di sini memberikan judul betapa indahnya. Apa judulnya kemarin? Betapa indahnya mengerti sejatinya Islam, ya. Tadi malam juga karena dalam rangka Maulidur Rasul di Jalan Kaliasin, hampir mirip tapi tidak seperti itu. Islam mengedepankan etika, moral dan akhlak. Saat ini, detik ini, ya, setelah kita melaksanakan salat subuh bersama, yang pertama kita harus pegang dada kita, introspeksi. Sudahkah diri kita ini benar-benar menyembah kepada ilahi Rabbi? Itu satu. Kalau memang menyembah kepada ilahi Rabbi yang memang tujuan hidup adalah wa ma khalaqtil jinna wal insa illa liya'budun, tentu ada suatu perubahan yang nyata dan fakta yang bisa dirasakan oleh diri kita antar sesama, terutama adalah perubahan bagaimana kita bisa menerima keragaman dan perbedaan di antara kita dalam hidup ini. Kemudian yang kedua, bagaimana diri kita bisa menerima agar tidak memaksakan kehendak dan kemauan diri kita kepada orang lain, agar sama pendapat, agar sama di dalam menafsirkan segala sesuatu, agar sama sifat dengan diri kita. Karena bagaimanapun diri kita manusia tidak akan pernah bisa dipaksa bagaimanapun di alam jagat raya ini. Kita bisa memandang dan bisa melihat sendiri bagaimana yang notabene negara yang mayoritas muslim, mayoritas Islam, terutama di negara Jazirah Arabia, yang terjadi dan yang ada selalu pertengkaran, peperangan. Apa yang diperebutkan? Karena pembenaran. Pembenaran inilah berarti diri kita belum mengerti sejatinya Islam dan sejatinya yang kita lakukan yang disebut illa liya'budun atau ibadah. Perlunya kita selalu introspeksi, mawas diri dan mendalami tentang masalah ilmu hati. Kenapa kok saya katakan ilmu hati? Karena setiap gerak dan langkah kehidupan manusia, siapapun dan apapun profesinya, adalah sentralnya adalah hati kita. Sentral dalam kehidupan kita ini adalah hati, jiwa, batin,
rasa. Kalau jiwa ini merupakan suatu sentral, berarti setiap gerak langkahnya jasad anggota tubuh kita ini juga tergantung dorongan yang ada di dalam, yaitu yang disebut jiwa ini. Sehingga jiwa yang tidak kelihatan mata kasat yang kemarin saya sebut abstrak ini banyak yang kurang difahami oleh semua golongan dan kalangan. Seakan-akan kalau diri kita sudah masuk dan berada dan dalam wadah dinul Islam, karena memang inad din indallahil Islam, dan sudah melaksanakan ritual rutinitas seperti as-shalah dan lain sebagainya, sudah beranggapan bahwa itu pasti akan selamat. Yes, memang, tapi belum tentu selamat. Yang begini begitu saja belum tentu selamat, apalagi yang tidak melaksanakan ritual rutinitas. Yang melaksanakan ritual rutinitas, hatinya masih penuh dengan kotoran, penuh dengan sampah, penuh dengan debu, ada niatan-niatan yang tidak jernih dan tidak bersih, apalagi yang sama sekali tidak mengerti tentang dinul Islam, yang tidak pernah juga melaksanakan ritual rutinitas yang disebut peribadatan. Sungguh akan tampil beda. Pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita introspeksi kepada diri kita terlebih dahulu. Yang pertama, saya tadi mengatakan coba raba dan pegang dada kita. Benarkah saya, kita, antum semua menyembah kepada ilahi Rabbi? Benarkah diri kita berada dalam wadah ibadah, dalam wadah dinul Islam? Benarkah kita ini betul-betul mengerti sejatinya Allah dan sejatinya ilahi Rabbi? Kalau belum, maka tetap akan terjadi suatu kepincangan. Dan kalau terjadi suatu kepincangan, bagaimana amal dan langkah ibadah kita bisa sampai dan bisa diterima oleh Allah? Cannot. Kenapa? Karena kita tidak tahu jalan. Yang pernah saya sampaikan, menuju ke Malaysia atau menuju ke Bali, tapi banyak yang berangkat ke Madiun, mengatakan bahwa ini adalah Bali, bahwa ini adalah Malaysia, padahal ini Madiun. Kenapa? Karena tidak tahunya tadi. Kita melaksanakan ibadah, kalau sudah melaksanakan ibadah, apa buktinya? Kalau memang sudah betul-betul melaksanakan ibadah dalam wadah dinul Islam, buktinya apa? Yang pertama, tadi kan sudah saya sampaikan, harus bisa menerima keragaman dan perbedaan. Kalau belum bisa menerima ini semua, coba belajar lagi tentang ilmu rasa, tentang ilmu hati, tentang ilmu jiwa. Karena jasad ini tanpa jiwa tidak akan pernah bisa bergerak. Karena jasad ini tanpa jiwanya yang dari Allah juga tidak akan pernah bisa hidup. Jiwa yang dikirim, jiwa yang diberikan oleh Allah, jiwa yang dalam keadaan jernih dan bersih, dalam keadaan suci. Kalau sudah jiwa yang dalam keadaan suci, dalam keadaan jernih, tapi kenapa omongannya manusia yang mengaku sudah melaksanakan ibadah kadang-kala menyakiti dan mengecewakan manusia lain yang mendengarkan? Kalau memang tujuan kita beribadah karena Allah, kenapa diri kita masih saja angkuh? Masih saja mementingkan diri pribadi, golongan, kelompok, bahkan dirinya sendiri. Kalau memang sudah beribadah, kenapa kok tidak menjadi manusia sabaran? Kenapa kok tidak mau mengerti? Kenapa kok tidak mau memahami dan menyadari bahwa kita manusia ini kepalanya bukan satu, tapi berbeda-beda sehingga beragam. Keberagaman inilah ya, supaya tidak terjadi suatu miskomunikasi, kepinjangan dalam kehidupan, maka ditarik agar diri kita ini mengerti, maka disebutlah yang dinamakan ibadah. Ibadah ini agar ada suatu perubahan, mujaddid, pembaharuan dalam diri kita, gerak dan langkah manusia. Apapun agamanya, apalagi berada dalam wadah dinul Islam. Saya tidak menjabarkan Islam karena kemarin waktu hari Jumat sudah menjabarkan tentang dinul Islam. Yang akan saya jabarkan adalah bahwa Islam ini bukan hanya teori, bukan hanya ritual rutinitas, tapi wujud dan bukti. Wujudnya apa? Oh iya, saya Islam. Apa buktinya Islam? Saya harus menerima ini semua dan saya harus sabar. Karena bila mana saya tidak sabar, mengedepankan amarah dan emosi, maka akan rugi.
Rugi yang pertama, terjadi suatu permusuhan antar sesama manusia, sehingga tidak ada suatu persaudaraan yang lebih konkret dan lebih banyak lagi. Permusuhan akan muncul. Rugi yang kedua, setiap amal ibadah kita apapun, apalagi yang disebut as-salat dan doa dan lain sebagainya, tidak ada yang diterima. Kenapa? Karena dalam diri kita penuh kotoran, penuh keemosian, berarti terbakar. Sehingga jangan salahkan manusia lain atau makhluk lain bila mana amal ibadah kita, doa kita selama ini, qiyamul lail, qiraatil Quran, munajat kita, permohonan kita, ya, curhatan kita, bahkan menangis kepada Allah, merasa diri kita seakan-akan belum terkabulkan dan belum diterima. Jangan pernah salahkan siapa-siapa. Kenapa? Karena diri kita belum tahu jalannya, belum tahu caranya, dan hati penuh dengan kotoran, sampah, bahkan amarah. Nah, kalau ini yang terjadi dalam kehidupan kita, amarah, berarti kita hanya menggunakan akal, mengedepankan nafsu. Akal atau nafsu pasti namanya sebab akibat. Sebab akibat berarti yang kita kedepankan adalah maaf, hukum, dalil. Tanpa dalil, tanpa hukum, kita tidak akan pernah bisa bergerak. Lupa bahwa Islam sebenarnya bukan hanya akliyah, tapi nakliyah. Nakliyah adalah sebagai balancing. Diri kita jangan melangkah tanpa ada dasar. Akan tetapi di luar akliyah, tapi harus nakliyah, sesuatu yang tidak masuk akal, tidak kelihatan mata kasat, abstrak. Apa contohnya abstrak? Begini, saya seandainya membantu Ustadz Haryono Ong, kebetulan beliau dalam kondisi, situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Satu contoh, membutuhkan suatu pertolongan dari segi segala macam apapun, secara all in. Kita menolong tanpa adanya tendensi, tapi karena kita bersama dengan ilahi, tanpa minta balasan apapun, tapi karena kita sadar bahwa beliau adalah sama dengan saya adalah beliau, beliau adalah saya, sehingga saya meringankan beban. Entah itu pertolongan berupa keuangan, entah itu saran dan nasihat dan lain sebagainya. Suatu ketika, maka bila mana saya menghadapi satu problem dalam kehidupan, karena pasti mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan menghadapi dengan tantangan, rintangan, cobaan dan ujian, tentu akan silih berganti. Menekan diri kita beriman, kadang-kala kita gampang emosi. Tapi karena kita menolong seseorang yang tadi mengatakan abstrak, tidak ada tujuan dan tendensi apapun, ternyata Allah memberikan suatu pertolongan yang tidak kelihatan mata kasat. Suatu contoh, saya kena penyakit yang sulit dicerna oleh medis. Saya harus melaksanakan medis atau operasi dan lain sebagainya. Padahal beberapa bulan yang lalu saya meringankan bebannya Ustadz Haryono Ong. Akan tetapi karena ini langkah yang abstrak dalam wadah dinul Islam, yakin adanya Allah, berarti yakin ada satu yang abstrak. Alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib. Sesuatu yang gaib. Terus kembali kepada laptop awal, bahasa menolong Ustadz Haryono tanpa tendensi. Saya ada penyakit dalam yang tidak diketahui oleh manusia lain, hanya dokter yang ahli, dan harus menjalani perawatan dan pengobatan khusus. Ternyata begitu mau dilaksanakan suatu langkah-langkah oleh dokter, penyakit yang ada di dalam ini kok tidak ada. Why? Kenapa? Karena setelah menolong Ustadz Haryono, wujud, nyata dan fakta, meringankan bebannya, menyelesaikan problemnya, menyelesaikan permasalahannya, bukan justru sebaliknya. Sesuatu yang abstrak akan berbalik kepada dirinya. Apapun yang tidak kelihatan mata kasat akan berbalik. Ucapan, ungkapan begitu juga, menyakiti orang lain, mengecewakan orang lain, tidak qaulun ma'ruf, tidak bicaranya yang baik, yang ma'ruf, tidak mau memaklumi, selalu mengedepankan egonya diri kita agar orang lain hormat kepada diri kita. Maka kita suatu saat akan menghadapi hal yang demikian adanya dengan orang lain, bertantangan, berhadapan dengan makhluk Allah tapi berbeda alam.
berbeda manusia. Kenapa? Apa yang pernah saya berikan kepada orang lain mengecewakan, maka pasti kehidupan saya pasti akan kecewa. Kalau saya pernah berbohong, kalau saya pernah menyakiti, tunggulah pasti akan dibohongi dan akan tersakiti. Itulah sesuatu yang abstrak. Yang disebut adalah, kalau nakliyah, ini tadi adalah nakliyah. Akliyah, akal, sebab akibat, ya, yang disebut tadi walikulli syai'in sababa. Tapi nakliyah sesuatu yang abstrak. Jadi langkah kita kalau memang mengaku sebagai orang yang beragama dalam dinul Islam, lakukanlah yang terbaik. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sesuatu yang tidak masuk di akal. Bila mana kita berbuat yang baik akan memperoleh yang baik. Saya mengajak kepada teman-teman, kembali lagi contoh kepada Ustadz Aryono. Ayo Ustadz lagi di mana? Lagi nganggur kah? Lagi di rumah kah? Ayo kita silaturahim, yuk kita minum kopi. Apa tujuannya? Supaya mempererat dan memperdekat lagi antar sesama manusia. Kalau ingin dekat kepada Allah, dekatlah dengan manusia-manusia yang baik. Kalau mengatakan dekat kepada Allah, tapi jauh dengan antar keluarga, antar sesama saudara, antar sesama organisasi, jangan harap bahwa diri kita dekat dengan Allah. Nonsen, itu hanya omong kosong. Dan kita tidak akan pernah menemukan satu perubahan di dalam kehidupan. Langkah dan perbuatan ini yang saya sebutkan tadi, saya artikan kepada yang masa sekarang, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, ini saya mengajak kepada kebaikan. Saya membayari. Padahal Ustadz Aryono, satu contoh, ada uang, tapi saya bayari. Tidak ada tendensi, tidak ingin dipuji, tidak ingin dilem. Tapi saya berbuat karena saya apa? Ingin akrab, ingin menciptakan suatu persaudaraan yang lebih kokoh dan kuat lagi. Sehingga Ustadz Aryono ini merasa dekat dengan saya. Karena kedekatan inilah berarti otomatis telah dekat kepada Allah. Begitu dekat kepada Allah, begitu duduk termenung, apalagi selesai melaksanakan as-shalah, kita bermunajat kepada Allah seakan-akan hadir di hadapan Allah, bersimpuh, ya Allah, hamba butuhkan pertolongan-Mu ya Allah. Hamba sekarang menghadapi satu problem yang agak berat di pundak hamba. Hamba tidak mampu untuk memikulnya tanpa pertolongan-Mu ya Rabb. Allah mendengar, Allah mengabulkan. Why? Karena perbuatan baik kita tadi dengan sesama manusia. Kita melaksanakan ibadah sholat, rajin ngaji, rajin. Saya perhatikan banyak yang tahajud, banyak yang sholat, banyak yang baca Al-Quranul Karim, sholawat, zikir. Tapi antar sesama tidak pernah memperhatikan. Satu contoh lagi ya, maaf. Satu contoh lagi yang saya katakan abstrak. Anak kepada orang tua, demi Allah, sudah saya buktikan. Kalau ingin sukses, kalau ingin berhasil dalam kehidupannya, dalam hal apapun, sebagaimana yang dicontohkan oleh Sultan Al-Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bagaimana beliau kepada uminya, bagaimana kita selaku anak kepada ibu kandungnya yang telah melahirkan, kepada kedua orang tua, demi Allah, bila mana memperhatikan, bila mana betul-betul ada kepedulian, bila mana betul-betul menyenangkan, bila mana betul-betul menyejukkan, maka disitulah panjenengan dalam kehidupan ini ada saja suatu kemuliaan dan pertolongan dan keberhasilan. Seandainya selaku istri ingin menemukan dan menuai sesuatu yang lebih baik lagi dari sebelumnya, maka pengganti daripada orang tua suami, apapun kehidupannya, jiwa raganya, abdikan kepada suami. Berarti otomatis telah mengabdikan dirinya kepada Allah. Rajin salat, rajin puasa, rajin beribadah, tapi mengecewakan omongannya, langkahnya kepada suami mengecewakan, jangan harap akan ada satu perubahan. Goncangan demi goncangan akan bermunculan. Itu yang saya maksud, yang saya katakan bahwa abstrak itu sangat dibutuhkan dalam dinul Islam. Sehingga marilah kita berusaha berubah, mencoba. Walaupun diri kita mungkin tersakiti dan disakiti, dizalimi dan difitnah, goncang sana sini, biarkan. Nggak ada gunanya kita membela diri dan melaksanakan suatu pembenaran, toh belum tentu percaya. Kenapa? Karena memang sudah terpengaruh oleh manusia lainnya. Biar bagaimana kita berbicara membela diri, tidak akan pernah percaya. Tetap negatif yang ada. Selama mereka negatif, biarkanlah. Kita yang akan mulai dan menemukan sesuatu yang positif. Itulah kita yang disebut Islam, yang abstrak, yang tidak kelihatan mata kasat. Ya, akan menimpa dan terjadi dalam gerak dan langkah kehidupan. Jadi Islam itu, umatnya Nabi Muhammad itu bukan hanya identik sholat,
puasa, sholawat, zikir, no. Tapi pengaplikasiannya dalam keseharian setelah sholat, setelah puasa, setelah qiyamul lail, setelah qiraatil Quran, kemana-mana bawa tasbih, kemana-mana bawa Al-Quran, kemana-mana bawa tasbih, bila mana hati kita selalu eling lan mituhu, ingat kepada Allah, dan kemana-mana kita seakan-akan melaksanakan, mengagungkan nama Allah, bila mana akhlak kita, ucapan kita selalu menyejukkan dan menenteramkan siapapun yang ada di sekitar kita. Dan jangan pernah menekan dan memaksa dari segi apapun, termasuk dari segi as-salah. Ya, kalau Allah berkehendak semua menjadi taat, semua bisa. Tapi kita manusia bukan memaksa sehingga mengata-ngatain yang negatif dan jelek. Kamu neraka, tidak boleh. Kamu dolala, kamu bid'ah dan lain semua, kamu tersesat. Tidak bisa dan tidak boleh. Cek and recheck kepada hati diri kita sendiri. Kalau saya memaksa, bagaimana kalau seandainya saya dipaksa? Beda alam, beda karakter, beda situasi dan kondisi. Contohkan diri kita terlebih dahulu, perubahan dalam diri kita, terutama senyuman, tingkah laku, menyejukkan, menyenangkan, dari segi karakter, akhlak dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan menuai dan menemukan indahnya Islam yang sebenar-benarnya. Hatur nuhun. Terima kasih. Mohon maaf bila mana sesuatu yang kurang menyenangkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.